Sahabat pembelajar, halo dan selamat datang kembali. Senang banget rasanya kita bisa nongkrong bareng lagi di sini. Betul banget. Selalu seru ya bisa berbagi wawasan baru bareng kamu semua yang lagi dengerin. Pastinya dong. Nah, untuk sesi obrolan mendalam kita hari ini, kita punya sebuah materi yang benar-benar spesial. Sangat spesial. Oke, mari kita bedah ini. Sumber utama kita kali ini berasal dari sebuah buku yang fenomenal. Sangat menginspirasi dan terus terang aja bikin kita mikir ulang tentang banyak hal. Iya, semacam tamparan halus tapi kena banget gitu ya. Benar. Judulnya The Perfect Muslimah, karya Ahmad Rifai Rifan. Dan buat kamu yang lagi dengerin nih, entah lagi nyetir, siap-siap kerja, atau sekedar nyari inspirasi pagi. Atau lagi ngopi santai. Nah iya, obrolan kita kali ini bakal nelusurin secara utuh konsep karakter ideal seorang perempuan dari kacamata buku ini. Kita masuk ke inti pembahasannya, ada satu kerangka berpikir yang kayaknya perlu kita lurusin dulu sejak awal. Konteks kata perfect itu ya? Iya, benar. Ketika dengar judul The Perfect Muslimah, asumsi otomatis di kepala banyak orang itu kan langsung ngebayangin sosok bidadari turun dari langit. Sosok suci tanpa dosa gitu kan? Betul. Seseorang yang hidupnya mulus, tanpa celah emosional, nggak pernah marah. Tapi yang sangat menarik di sini adalah penulisnya justru mendekonstruksi makna sempurna itu sendiri. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi kesempurnaan di buku ini didefinisikan dari sudut pandang yang sangat manusiawi. Ini bukan tentang jadi entitas malaikat yang nggak pernah salah. Tapi lebih ke prosesnya ya? 100%. Ini tentang usaha psikologis, keuletan, dan kerja keras maksimal dari seorang wanita biasa untuk mendekati potensi terbaiknya. Si semacam peta jalan yang dibagi ke dalam 6 kualitas utama. Kita bakal bahas semuanya secara detail. Mulai dari apanya dulu nih? Dari kecerdasannya, cara dia mandang cinta, dampaknya di masyarakat, integritasnya, aura penampilannya, sampai keteguhan prinsipnya. Menarik banget. Mari kita mulai dari kualitas yang pertama, yang di buku ini disebut sebagai brilian otaknya. Berbicara tentang kecerdasan intelektual dan spiritual, ada sebuah mitos di masyarakat modern yang sering banget ngebenturin dua hal ini. Oh, narasi klasik itu kan. Kalau orangnya terlalu religius, pasti akademisnya biasa-biasa aja. Nah, iya, seolah-olah nggak bisa jalan bareng. Sering banget kita dengar, kalau sibuk ngafalin kitab suci atau ibadah terus, kapan waktu buat belajar sains atau matematikanya? Pasti keteteran dong. Betul, logika kasarnya kan waktu kita terbatas ya. Tapi buku ini justru ngasih antitesis yang keren banget lewat kisah nyata. Ada satu cerita yang menurutku paling nempel. Cerita yang mana tuh? Tentang seorang mahasiswi. Waktu SMA, dia ini siswi yang benar-benar biasa aja. Nilainya rata-rata, nggak ada yang menonjol sama sekali. Oke. Terus dia bikin keputusan radikal untuk serius jadi seorang hafidhoh, penghafal Al-Quran. Wah, itu kan butuh komitmen waktu yang luar biasa besar ya? Banget. Logikanya, waktunya bakal habis buat ngafal. Tapi realitanya, daya serap otaknya terhadap pelajaran umum malah naik tajam. Wow. Dia lulus jadi lulusan terbaik, dapat beasiswa penuh di kampus favorit, aktif organisasi, dan lulus dengan IPK nyaris sempurna sampai akhirnya jadi dosen. Itu benar-benar muter balik ketakutan banyak orang ya. Iya. Gimana tuh penjelasannya dari sisi sains? Kalau kita cuma lihat dari kacamata matematika soal waktu, emang kelihatannya mustahil. Tapi dari sisi fisiologis, fenomena ini punya penjelasan yang salut masuk akal. Oh ya? Ada risetnya? Ada. Buku ini ngutip penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadi. Beliau ngelakuin observasi soal respons tubuh manusia saat dengerin bacaan Al-Quran. Terus hasilnya gimana? Temuannya nunjukin kalau ritme dan gelombang suara dari tartil itu secara aktif nurunin ketegangan saraf pada subjek penelitian. Berarti bikin rileks gitu ya? Bener banget. Otak yang kondisinya minim stres, sarafnya rileks, secara otomatis punya kapasitas konsentrasi dan daya retensi memori yang jauh lebih tinggi. Menarik nih. Jadi ini bukan sekedar hal magis, tapi ada intervensi biologis di mana ritme suara itu bertindak macam white noise gitu ya? Tepat. Semacam frekuensi meditasi yang neken hormon stres. Dan selain faktor suara, buku ini juga nyorotin aspek fisik dari ritual ibadah, khususnya gerakan sujud. Oh, sujud ngaruh ke otak juga? Jelas, secara medis,
Pas posisi kepala lebih rendah dari jantung, ada pembuluh darah tertentu di area korteks prefrontal otak yang dapat aliran darah kaya oksigen secara maksimal. Area korteks prefrontal itu yang buat ngambil keputusan kan? Betul, analisis kompleks dan memori jangka pendek juga di situ. Ditambah lagi pola manajemen mereka. Gimana tuh polanya? Banyak peraih nilai tertinggi yang diwawancarai di buku ini ternyata punya kebiasaan belajar persis setelah sholat tahajud, di sepertiga malam terakhir. Jam-jam sepi itu ya? Iya, di jam-jam itu, gelombang otak kita lagi ada dalam fase transisi yang sangat reseptif buat nerima informasi baru. Wah, ini kontras banget sih sama kebiasaan banyak dari kita hari ini. SKS ya, sistem kebut semalam. Begadang sampai pagi, minum kopi bergelas-gelas. Ya, dalam kondisi stres tingkat dewa. Sementara buku ini nawarin ritme yang jauh lebih organik. Tidur lebih awal, bangun di keheningan malam buat relaksasi spiritual, baru pakai otak pas kondisinya paling jernih. Dan kecerdasan ngatur ritme hidup ini yang perlahan bakal bawa kita ke kecerdasan di fase kehidupan berikutnya. Fase yang seringnya paling nguras emosi ya. Betul banget, urusan milih pasangan. Nah, transisi yang pas nih. Kita masuk ke bab suci cintanya. Bab ini sering banget bikin baper anak muda. Jelas, karena ini fase yang nuntut kematangan emosional, nggak cuma kognitif. Dalam urusan jodoh ini, banyak orang terjebak pada pencarian yang nggak ada habisnya di luar sana. Nyari yang sempurna gitu ya. Iya. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, alam semesta dan hukum ilahiyah itu punya mekanismenya sendiri yang sangat presisi, yaitu hukum cermin. Hukum cermin? Maksudnya jodoh adalah cerminan diri? Betul. Prinsip dasarnya, kualitas orang yang bakal nampingin kita itu seringkali merupakan refleksi dari kualitas diri kita sendiri. Konsep proaktif, nyalehin, dan perbaikin diri ini kedengarannya ideal banget sih. Tapi coba kita benturin sama realita modern sekarang. Realita dating apps itu. Nah ya, Di era media sosial, impresi pertama kan nyaris 100% dari visual dan pesona di layar. Gimana buku ini ngejembatanin konsep cermin tadi sama tantangan zaman now? penulisnya sadar kok sama benturan itu. Tapi pesannya adalah tentang pergeseran fokus. Fokusnya digeser kemana? Daripada buang energi buat ngelancang persona digital biar kelihatan menarik bagi sebanyak mungkin orang, yang mana seringnya malah narik orang dengan niat dangkal, mending fokusin energi buat ningkatin value diri. Paham. Ketika seseorang fokus nyalain diri, dia lagi ngebangun karakter. Dan karakter yang kuat itu punya filternya sendiri. Dia mungkin nggak bakal narik perhatian 100 orang secara acak, tapi dia bakal narik satu orang yang mata hatinya peka terhadap nilai kebaikan yang sama. Ini ngingetin aku sama satu kisah teladan di buku ini. Kisahnya Ibunda Khadijah. Hah, itu epic banget. Parah epiknya. Kisah ini benar-benar ngedobrak stereotip. Beliau kan nggak duduk diam nunggu pangeran berkuda putih ngetuk pintunya. Sama sekali nggak? Pas lihat ada pemuda, yaitu Nabi Muhammad, yang rekam jejak kejujurannya terbukti luar biasa dalam berdagang, Khadijah ambil inisiatif. Beliau yang ngelamar duluan lewat perantara. Ada keberanian yang elegan banget di sana. Elegansi itu muncul karena keputusannya didasarin pada observasi rasional terhadap karakter, bukan cuma letupan emosi romantis sesaat kan? Benar banget. Dan prinsip ini relevan banget sampai hari ini. Kalau seorang perempuan lihat laki-laki yang dia yakin integritas dan agamanya bagus, ngambil inisiatif duluan itu bukan hal yang nurunin harga diri. Malah bentuk kontrol atas masa depannya sendiri ya. Tepat. Ada juga nih kisah modern di buku ini. Lucu tapi syarat makna. Kisah seorang mahasiswi, kita sebut aja Putri ya. Oke, gimana kisah Putri ini? Putri ini kagum banget sama seorang senior laki-laki. Tapi bukan karena fisiknya atau jago ngegombal. Dia murni kagum karena kecerdasan intelektual dan agama seniornya ini. Wah, langka nih. Terus? Nggak ada drama PDKT sama sekali. Tiba-tiba, suatu hari senior ini ngelamar Putri. Ya kaget dong putrinya dan sempat ragu. Ragu kenapa? Karena belum ada cinta. Persis. Dia ngerasa belum ada cinta yang menggebu-gebu kayak di drakor gitu loh. Tapi ibunya ngasih nasihat krusial. Katanya, cinta yang paling awet itu seringkali tumbuh dari rasa kagum pada kebaikan seseorang. Nasihat yang dalam banget. Akhirnya Putri nerima lamaran itu. Dan tahu nggak realitanya sekarang gimana? Rumah tangga mereka diceritain sangat stabil, mesra, dan penuh kasih sayang. Kisah Putri ini studi kasus yang bagus banget buat lihat fondasi sebuah hubungan. Cinta yang cuma dipicu ketertarikan fisik atau chemistry awal, itu kurvanya cenderung turun seiring waktu. Benar, karena fisik kan menua ya.
Tapi cinta yang dibangun di atas kekaguman pada visi, etos kerja, dan akhlak, akarnya bakal terus manjang dan menguat. Fondasi ini yang dipakai buat ngadepin realita pernikahan. Sepakat. Nah, setelah urusan domestik atau pasangan ini stabil, biasanya muncul pertanyaan soal peran perempuan di ruang publik. Ini masuk ke kualitas ketiga, luas pengaruhnya. Bab ini juga nggak kalah penting buat dibahas. Ini lumayan sensitif loh. Sering kan ada pertanyaan sinis macem, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi sampai S2 atau S3? Toh ujung-ujungnya kodratnya di dapur juga? Pertanyaan sinis itu lahir dari reduksi makna atas potensi perempuan sebenarnya. Buku ini dengan tegas nolak pandangan sempit kayak gitu. Berarti didorong buat berkarya dong. Jelas, seorang muslimah punya hak prerogatif buat bermimpi besar. Mereka didorong buat ambil peran krusial di masyarakat. Mau jadi akademisi, pengusaha, penulis, atau pemimpin, silahkan. Pendidikan tinggi tetap mutlak ya? Mutlak, karena perempuan kan madrasah pertama bagi peradaban. Tapi nih ya, di era hustle culture sekarang, perempuan yang milih berhenti berkarir dan jadi ibu rumah tangga full-time juga malah dapat stigma. Dibilang nyanyain ijazah lah, nggak berdaya lah. Gimana tuh? Nah, disitulah hebatnya keseimbangan di buku ini. Penulis sangat menghargai dan memuliakan pilihan jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jadi nggak dianggap kemunduran. Sama sekali bukan. Itu peralihan ke profesi yang dampaknya melintasi zaman. Ada kutipan keren di buku dari seorang tokoh, dia bilang, "I'm a full-time mom and wife at home and I love it." Keren banget pedenya. Karena dari ruang domestik itulah karakter pemimpin masa depan dibentuk. Jadi, mau berkarir di luar atau dedikasi di rumah, dua-duanya profesi mulia kalau dilakuin dengan kesadaran kontribusi. Omongan soal kemandirian ini ngingetin aku sama cerita yang dijadiin tamparan keras di buku ini. Cerita yang mana? Kisah seorang nenek renta. Logikanya, di usia segitu wajar dong kalau dia pensiun, ngandelin anak, atau sekedar minta bantuan orang lain. Iya, wajar banget. Tapi nenek ini pantang jadi beban. Dia terus bikin kerajinan tangan sederhana setiap hari buat biayain hidupnya sendiri. Kisah nenek itu merepresentasikan esensi dari kehormatan diri. Coba bandingin sama fenomena hari ini. Anak muda yang gampang ngeluh. Iya, banyak yang sehat, akses luas, tapi gampang nyerah. Ngeluh di sosmed soal beratnya hidup, tapi masih asik ngandelin subsidi orang tua. Nenek tadi ngajarin kalau etos kerja itu bagian dari harga diri. Dan etos kerja yang lahir dari kemandirian inilah yang jadi pondasi buat bab keempat, indah akhlaknya. Integritas ya? Betul. Ada sorotan tajam soal rasa malu. Sekarang ini definisi malu udah geser. Banyak anak muda gengsi mulai usaha dari bawah, malu jualan di pinggir jalan. Tapi giliran jadi benalu finansial buat orang lain, mereka nggak malu. Nah itu, gengsinya ditaruh di tempat yang salah. Pergeseran nilai ini yang dilurusin sama buku The Perfect Muslimah. Integritas dan rasa malu pada proporsi yang benar bakal ngebentuk karakter tangguh. Ada subbab yang judulnya malu jadi benalu ya. Itu ngangkat kisah mahasiswi ITS yang berbekas banget di aku. Coba ceritain detailnya buat yang lagi dengerin. Jadi bayangin, ada mahasiswi kampus top, cerdas, masa depan cerah, prestasinya gila-gilaan sampai banyak institusi berebut nawarin beasiswa. Normalnya pasti langsung disikat dong beasiswanya. Pasti, tapi dia malah nolak dengan halus. Alasannya, dia pengen biayain kuliahnya murni dari keringatnya sendiri. Wow, idealis sekali. Terus gimana cara dia bayar kuliah? Di akhir pekan, mahasiswi pinter ini santai aja duduk lesehan di trotoar pasar tradisional, berbaur sama PKL, ngampar lapak kecil jualan kerajinan manik-manik buatannya sendiri. Tanpa ada rasa gengsi. Sama sekali nggak ada bayangan gengsi di mukanya. Keputusannya nolak beasiswa mungkin kedengaran ekstrim ya buat sebagian orang, tapi pesannya bukan kita nggak boleh nerima bantuan. Terus pesannya apa? Tentang kebanggaan atas keringat sendiri dan keberanian matahin stigma sosial. Pas seseorang nggak dikendaliin lagi sama pandangan orang soal status, dia nyampe di level kemerdekaan mental yang tinggi. Kemerdekaan mental yang ngelahirin integritas ya? Betul, integritas kayak gini ngingetin kita sama kisah klasik di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Anak perempuan penjual susu. Ini cerita klasik, tapi detail psikologisnya emang nggak pernah bosenin buat dibedah. Iya,
Coba bayangin situasinya. Di tengah malam, ibunya maksa anak perempuan ini buat nyampur susu dagangannya sama air. Motivasi ekonomi murni. Bayar untungnya gede kan? Ibunya malah bilang, tenang aja, Khalifah Umar nggak bakal patroli jam segini. Disinilah letak ujian integritasnya. Integritas itu nggak diuji pas kita ada di bawah sorotan lampu atau diawasi CCTV. Tapi pas lagi sendirian di ruang gelap ya. Tepat. Jawaban anaknya luar biasa. Dia bilang, meskipun Umar nggak lihat, tapi Tuhannya Umar selalu lihat kita. Dia nggak mau kompromi sama kecurangan walau ditekan ibunya sendiri. Puncak dari keindahan akhlak. Dan kebetulan aja, percakapan rahasia itu nggak sengaja didengar sama Umar bin Khattab yang lagi ngeronda. Hasil akhirnya, plot twist yang epic banget. Khalifah Umar bukannya ngukum, malah terkesima sama karakter si anak. Akhirnya, gadis miskin itu malah dijodohin sama putra kandung Umar sendiri. Luar biasa, kan? Lalu, apa makna dari semua ini? Maknanya, karakter yang solid dan kejujuran di ruang tertutup itu pelan-pelan bakal mencari aura daya tarik yang nggak bisa direkayasa. Dan aura ini bawa kita ke pembahasan kualitas kelima, teduh parasnya. Ngomongin paras di era sekarang tuh ya ampun, kita langsung dihadapin sama industri kecantikan triliunan rupiah. Definisi cantik disempitin cuma soal seberapa glowing kulit wajah, operasi estetik, simetris wajah. Ngerawat fisik itu bagus dan dianjurkan, tapi buku ini ngasih perspektif yang lebih esensial soal kecantikan abadi, yaitu inner beauty. Iya sih, kecantikan fisik kan ada masa expirednya. Manusia gampang bosen kalau cuma urusan visual. Betul. Makanya buku ini nawarin kosmetik alternatif yang dampaknya jauh lebih awet, basuhan air wudhu. Ada aura keteduhan dari wajah orang yang terbiasa bersuci dan nahan diri dari maksiat ya. Benar. Penulisnya juga ngingetin, kecantikan fisik itu bisa jadi fitnah atau ujian berat kalau nggak dikelola dengan bijak. Menjaga pesona secara eksklusif cuma buat pasangan sah, itu bentuk penghormatan diri tertinggi sih. Di era orang lomba-lomba ngumbar semuanya di sosmed demi validasi. Setuju. Dan buat merjelas konsep penjagaan diri ini, ada satu kisah metaforis di buku yang maknanya tajam banget. Kisah pemuda sama buah delima itu ya? Iya, ada pemuda taat, nggak sengaja makan sebiji buah delima yang hanyut di sungai. Pas sadar itu bukan haknya, dia nyari pemilik kebunnya buat minta keilasan. Pemiliknya mau maafin, tapi syaratnya ekstrim banget kan? Ekstrim dan nggak masuk akal awalnya. Pemuda itu dihukum harus nikahin putri si pemilik kebun yang dideskripsiin buta, tuli, dan bisu. Gila, bayangin pergolakan batin pemuda itu. Tapi demi bebas dari dosa sekecil apapun di akhirat, dia terima dong. Tapi klimaksnya pas malam pertama. Pas dia masuk kamar istrinya, dia kaget setengah mati. Yang ada di depannya perempuan cantik jelita, sehat bugar. Kok bisa? Nah, ayah mertuanya jelasin metaforanya. Putrinya disebut buta karena matanya nggak pernah dipakai buat lihat maksiat. Tuli karena nggak dengar gosip. Betul, dan bisu karena lisannya terkunci dari kata-kata kotor atau nyakitin orang lain. Di zaman yang penuh oversharing dan drama sosmed ini, metafora itu benar-benar ngena. Kesucian indera itu yang ngefilter racun dunia, makanya yang kepancar di wajah cuma keteduhan. Tapi buat bisa jaga indera di tengah bisingnya zaman, butuh jangkar penahan. Dan itu bawa kita ke kualitas terakhir yang memayungi semuanya, teguh imannya. Tanpa jangkar iman, manuver kita milih integritas dan jaga kesucian tadi bakal gampang runtuh sama tekanan pragmatisme. Iman itu sistem pertahanan psikologis terdalam. Di bab ini ada pandangan teologis yang keren banget soal derajat perempuan duniawi dibandingin bidadari surga. Sering kan kita dengar bidadari itu sempurna tanpa cacat, tapi penulis bilang wanita dunia yang beriman itu kedudukannya jauh lebih mulia, bahkan bikin bidadari cemburu. Ini jarang diangkat loh. Kenapa sosok manusia yang penuh kelemahan, gampang insecure, bisa lebih mulia dari bidadari? Kuncinya ada di dua variabel, perjuangan dan kebebasan memilih. Bidadari diciptain udah dalam cetakan taat absolut, gak punya hawa nafsu buat ngelanggar. Sementara manusia di dunia babak belur sama tarikan nafsu ya. Betul. Ketika seorang wanita milih mutus tidur lelapnya buat sholat malam, nahan lapar pas puasa, dan nelan ego demi ketaatan, dia ngelakuin itu semua dengan kebebasan memilih. Dia bisa aja milih maksiat, tapi dia milih taat. Kemenangan atas diri sendiri ini yang nilainya ngalahin bidadari. Rasa sakit dan perjuangan itulah yang ngasih nilai mahal ya. Sejarah juga nyatet banyak nama yang ngebuktiin keteguhan ini.
sampai nyawa taruhannya. Kayak Siti Masyitah. Tukang sisir anak Fir'aun itu? Iya, diancam direbus hidup-hidup di kuali tembaga mendidih. Dia tetap tegak lurus. Nggak mau nuker tauhid demi keselamatan dunia sesaat. Dan di masa modern, keteguhan iman nggak selalu harus di medan konflik ekstrim. Buku ini motret keteguhan dari kisah Pak Nuril, seorang guru madrasah kampung. Pak Nuril yang nolak uang sertifikasi guru itu kan? Iya, padahal nominalnya gede buat ukuran ekonomi dia. Waktu ditanya kenapa ditolak, alasannya filosofis banget. Gimana alasannya? Dia takut uang gede itu pelan-pelan geser niat tulusnya ngabdi buat anak didik, berubah jadi cuma rutinitas kerja demi ngejar insentif bulanan. Wah, merinding dengar alasannya. Sosok macam Pak Nuril ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak bakal masuk TV, nggak trending di Twitter, nggak terkenal di bumi. Tapi sangat terkenal di langit. Penutup yang merangkum esensi hamba yang luar biasa. Sahabat pembelajar, kita udah bedah spektrum yang sangat luas hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada satu pemikiran pamungkas dari ahli kita buat bahan renungan? Tentu, jika kita sepakat, kesempurnaan seorang muslimah atau manusia secara umum diukur dari proses memaksimalkan potensi kebaikan, coba evaluasi aktivitasmu hari ini. Tanyakan apa nih ke diri sendiri. Tanyakan, apakah jejak digital yang kamu tumpuk, pilihan karir, dan caramu menghabiskan waktu luang saat ini sedang menyumbang bata untuk membangun kerajaan kebaikanmu? Ataukah tanpa sadar justru sedang meruntuhkan pondasi karaktermu? Pilihan jadi versi terbaik itu ada di tanganmu setiap hari. Sahabat pembelajar, pertanyaan itu benar-benar nembus ulu hati. Apa yang kita obrolin selama ini sejatinya cuma sekelumit berlian dari tambang emas pengetahuan di buku ini. Betul, masih banyak yang belum kebahas. Kalau kamu merasa tertampar, terinspirasi, atau penasaran banget sama puluhan kisah nyata lain, tips elegan dapat jodoh, dan rahasia otak yang belum kita sentuh, kamu berutang pada dirimu sendiri untuk baca buku ini secara utuh. Jangan ditunda-tunda. Segera cari dan miliki e-book The Perfect Muslimah, karya Ahmad Rifai Rifan sekarang juga. Percayalah, ini adalah investasi leher ke atas yang bakal mengubah cara kamu mandang diri dan masa depanmu. Investasi yang nggak akan rugi. Terima kasih banyak udah nemenin sesi obrolan mendalam kita hari ini. Teruslah kritis, tetap semangat bangun karakter terbaikmu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam selanjutnya.